Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka di pagi hari ini kita akan berbicara mengenai bulan Muharram, atau kalau di tempat kita di tanah Jawa sini disebut dengan bulan Suro. Saya kasih sejarahnya dulu. Kenapa di Jawa dibilang bulan Suro? Angkat tangan yang orang Jawa. Ayo mana? Masuk Kak Jawa nih blas. Kenapa Muharram dibilang Suro? Angkat tangan yang bisa jawab, boleh pulang duluan. Angkat tangan, kenapa kira-kira? Sepuluh suro. Nah ini rotok tapi gak nemen. Rotok Jawa nih. Nah maka di bulan Muharram ini dibilang bulan Suro. Al-Muharram dibilang bulan Suro itu karena ada kaitannya dengan nanti puasa Asyura. Ada kaitannya dengan puasa apa? Asyura. Jadi bukan kelenik-kelenian, bukan. Wah Jawa klenik, enggak. Karena memang ada kaitannya dengan puasa sunnah yang keutamaannya sangat besar, yang keutamaannya menghapuskan dosa selama 1 tahun, yang di dalam Islam dikenal dengan nama puasa Asyura. Nah cuma kakek nenek kita zaman dulu memudahkan, cek putune gak kangelan, ndak pakai ruwet-ruwet. Asyura, ain, shin, ra, asyura, ruwet angel, maka dibilang puasa Suro. Saking senenge poso Suro sampai nama bulannya bergeser menjadi bulan Suro. Jadi bukan klenik ini bukan kejawen, bukan. Yo memang ini Islami karena masyarakat Jawa di zaman itu sangat berpegang teguh dengan tuntunan agama Islam. Nah, kita akan berbicara mengenai seluk-beluk bulan Al-Muharram. Nah, yang pertama mengenai bulan Al-Muharram ini, sebelum kita nanti ngomong yang panas-panas dikit ya, tapi saya mohon maaf. Dari awal saya ceramah kira-kira sudah 10-11 tahun yang lalu, dimanapun saya berceramah, termasuk di Depot Amanah sini. Tapi Depot Amanah baru berapa tahun terakhir aja. Sebelumnya tidak berani saya ceramah di sini. Kuatir diguyu tonggo-tonggo loh. Terus ciliane soalnya. Maka sebelum kita bicara yang panas-panas, kita mau bicara yang dingin dulu. Dan saya sampaikan seperti saya ceramah di tempat-tempat yang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang saya ceramahkan panjenengan boten cocok, panjenengan ndak pas, panjenengan ndak serek, panjenengan ndak sejalan, ya wis ndak usah dados bahan geneman. Tapi apa? Panjenengan cocok, panjenengan amalkan, alhamdulillah. Panjenengan ndak cocok, wis pura-pura gak tahu krungu. Gitu aja, gak usah ruwet-ruwet ya. Panjenengan suka, panjenengan amalkan. Loh, kok ngono sih ceramai? Ya wis, berarti panjenengan ndak cocok, ya wis tinggal saja. Ndak usah dibikin bahan geneman. Tinggal kemudian kita berbicara masalah dalil. Berbicara apa? Dalil. Karena kita beragama Islam ini bukan beragama karena sekedar perasaan. Kita melakukan ibadah di dalam agama Islam ini bukan ibadah karena sekedar ikut-ikutan, tapi dituntut dalam setiap perbuatan ibadah panjenengan itu dituntut Kanjeng Nabi nate nglampahi napa mboten. Nah nanti dari sini panjenengan kembangkan sudah. Panjenengan apa?
kembangkan. Nah, maka yang pertama, kalau nanti ada sesuatu yang loh kok ngono sih pengajian amanah iki, loh kok ngono sih pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah ini, ya sudah dibikin santai mawon, cocok lakoni, mboten cocok pura-pura gak tahu krungu, selesai urusan. Yang pertama panjenengan perlu tahu, dan insya Allah semua di antara panjenengan sudah tahu, bahwa bulan Al-Muharram ini salah satu di antara 4 bulan suci. Jadi bulan Al-Muharram yang pertama adalah salah satu di antara 4 bulan suci. Maksudnya bulan suci itu bulan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Bulan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya dilebihkan dibandingkan bulan yang lain. Dan di dalam agama Islam bulan suci itu ada 4. Di dalam Islam bulan suci ada 4. Nanti panjenengan pulang, panjenengan buka surah At-Taubah ayat 36. Surat apa? At-Taubah ayat 36. Ini menunjukkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya kedudukan bulan di dalam Islam itu mulia. Dan di antara 12 bulan yang ada, Allah pilih 4 bulan sebagai bulan suci. Dan ternyata Ramadan tidak masuk. Bukan kemudian Ramadan tidak mulia, bukan. Ramadan mulia luar biasa. Ramadan keutamaannya, ibadahnya dilipat gandakan. Ada yang namanya Lailatul Qadar, macam-macam. Itu bulan baik, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi kalau ngomong bulan suci, Ramadan tidak masuk. Ada 4. Nomor 1, Thalathun mutawaliyatun. Kanjeng Nabi mengatakan bulan suci dalam Islam itu 3 bulannya berurutan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Ini berurutan. Apa bulan 11? November, Dzulqa'dah. Apa bulan 11? Dzulqa'dah. Kemudian bulan 12, bulan haji, bulan besar, Dzulhijjah. Kemudian bulan 1, bulan kita sekarang, yaitu bulan Al-Muharram. Kemudian 1 nyempil roto adoh, yaitu Rajab. Berarti ada 4 apa? Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan 1, dan 1 roto adoh, yaitu apa? Rajab. Ini 4 bulan suci. Maka Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Kataballahu yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu jumlah bulannya ada 12. Berarti nyeritakno akai wulan itu sudah bukan barang baru. Ini barang sudah ada mulai Allah ciptakan langit dan bumi. Karena hitungan bulan, hitungan tanggal itu diantara 2. Kalau tidak pakai matahari, pakai bulan, syamsiyah dan qamariyah. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, maka berkaitan dengan itu pula Allah menciptakan arah peredarannya. Maka dengan arah peredaran matahari dan bulan tadi muncul yang namanya tanggal. Nah, dari sini hadirin kita akan tahu sejarah tahun baru Hijriyah. Di awal Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umat Islam tidak punya tanggalan. Tanggalannya ikut mana? Yuk ikut tanggalan yang sudah ada. Tanggalannya orang-orang Persia, tanggalannya orang-orang Romawiya, tanggalannya orang-orang Cina, itu sudah ada. Maka berjalan sesuai tanggalan itu. Setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wafat radhiyallahu taala anhu, masuk zamannya Umar. Umar mulai mikir, lu mosok sih orang Islam kok tanggalannya ikut orang Romawi, ikut tanggalannya orang Persia, ikut tanggalannya orang-orang Cina. Kenapa umat Islam tidak punya penanggalan sendiri?
Akhirnya ditetapkan oleh Umar awal tahun 1 untuk orang Islam, tahun pertama untuk orang Islam itu tahun hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Berarti ketika tanggalan ini dibuat itu tahunnya sudah hampir 20. Karena Rasulullah di kota Madinah berapa tahun? 10, kemudian kekhilafahan Abu Bakar, kemudian kekhilafahan Umar. Itu tahun barunya di situ. Tapi tanggalannya, bulannya itu sudah ada mulai Arab jahiliyah. Ada namanya mereka kenal bulan Muharram, ada juga mereka kenal bulan Safar, itu sudah ada. Cuma yang baru apa? Awal tahun Hijriah. Jadi tahun satunya untuk umat Islam, tahun pertama Hijriah itu diawali dari mana? Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Sekarang kenapa Umar bikin tanggalan? Coba, kenapa? Lo tanggalan itu wis ono, tahunnya wis ono, semuanya sudah ada. Kenapa Umar radhiyallahu anhu kepingin bikin tanggalan sendiri? Coba, kenapa? Kenapa hadirin? Karena umat Islam ini salah satu prinsip akidah Islam itu apa? Disebutkan oleh para ulama, wa aslu aqidatina. Dan hukum asal, pondasi, landasan akidahnya umat Islam itu apa? Mukhalafatu ghairihim, berbeda dengan selain mereka. Itulah kenapa dalam Islam mesti ada supaya berbeda dengan orang Yahudi, supaya berbeda dengan orang Nasrani, supaya berbeda dengan orang Majusi, supaya berbeda dengan orang Parsi. Itulah kenapa dilarang umat Islam dan madani umat yang lain. Hukumnya apa? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai kebiasaan ritual ibadahnya suatu kaum, maka dia dihukumi seperti kaum tersebut. Artinya tidak boleh niru-niru. Itulah kenapa kita katakan setiap tahun ojo melok tahun baruan, ojo melok Natalan bareng. Jangan menyerupai kebiasaan orang-orang non-Muslim. Itu terus kita sampaikan. Kenapa? Karena akidah Islam ini salah satu pondasinya berbeda dengan selain mereka. Jadi tidak boleh sama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Itu merupakan ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu Allah menetapkan 4 bulan haram. Haram itu artinya apa? Suci, mulia. Maka Allah katakan, maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri. Selesai. Nah, artinya di sini ada 4 bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang, Ustadz, bulan suci itu apa sih? Apa bedanya bulan suci dengan bulan yang lain? Kenapa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dibilang bulan suci? Nomor 1, disebutkan oleh para ulama termasuk Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwasannya bulan suci adalah bulan di mana ketika manusia melakukan ibadah, maka oleh Allah ibadahnya pahala dilipat gandakan. Itu nomor 1. Jadi pahala dari ibadah yang panjenengan lakukan oleh Allah pahalanya dilipat gandakan. Nomor 2, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Orang yang melakukan dosa, hati-hati. Jadi berbuat dosa pada bulan yang oleh Allah dimuliakan, ini dosanya oleh Allah juga dilipat gandakan. Nomor 3, bulan suci ini untuk orang Arab jahiliyah itu mereka hobinya perang. Jadi perang itu bukan untuk sesuatu yang besar. Gak senengane, gak perang anu jarem kabeh awake. Itu hobi mereka perang, sehingga apa? Anak-anak kecil terganggu, para perempuan terganggu, kehidupan ekonomi terganggu. Maka dengan itu Allah bikin 4 bulan, yang 4 bulan ini dilarang keras perang, tidak boleh perang. Akhirnya pada 4 bulan suci ini orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab itu merasa apa? Tenang, wes tidak mungkin ono wong perang, karena ini termasuk bulan
suci. Nah, berarti ketika kita masuk di bulan suci semacam ini hadirin, ada sunnahnya. Nomor satu, secara umum memperbanyak ibadah. Nanti kita jelaskan salah satu ibadahnya itu adalah puasa. Nomor dua, meminimalisir. Meminimalisir itu apa? Mengurangi, ngelongi, meminimkan, nyetitik. Apa nyetitik itu? Yes, pokoknya itu ya. Mengurangi, meminimalisir kemaksiatan sekecil apapun. Dan nomor tiga, bulan suci ini adalah bulan yang kita dilarang memulai perang. Nah, sudah, itu nomor satu, bulan Muharram termasuk bulan suci. Maka perbanyak ibadah, kurangi kemaksiatan, hilangkan kemaksiatan, dan jangan lupa ini bulan dilarang perang. Nomor dua, tentang bulan Muharram. Apabila panjenengan perhatikan hadisnya, maka bulan Muharram ini satu-satunya bulan yang disandarkan penamaannya kepada nama Allah secara langsung. Jadi bulan Muharram ini satu-satunya bulan yang Allah katakan bulannya Allah. Yang lain tidak ada. Tidak ada Ramadan bulannya Allah, tidak ada. Tidak ada kemudian bulan Rajab bulannya Allah, tidak ada. Bahkan bulan haji, bulan Dzulhijjah, itu Allah tidak mengatakan bulannya Allah. Tapi khusus ketika Allah berbicara mengenai Muharram, Allah katakan apa? Syahrullah. Dibahasakan di dalam hadis Syahrullah al-Muharram, bulannya Allah yaitu bulan Muharram. Dan kita perlu tahu sesuatu yang disandarkan kepada nama Allah tidak mungkin sesuatu yang kecil. Pasti sesuatu yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya apa? Saya geser kemana ini? Kamera. Yes, mulai berdiri. Jangan berdiri. Di sini aja tidak apa-apa ya. Tego ya ramai. Sudah, maka ini bulan satu-satunya bulan yang namanya oleh Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada nama Allah. Banyak sebabnya. Kenapa Ustadz? Bulan Ramadan tidak dibilang bulannya Allah. Bulan haji, bulan besar Dzulhijjah tidak dibilang bulannya Allah. Bulan suci yang lain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab tidak dibilang bulannya Allah. Kenapa hanya Muharram? Para ulama mengatakan karena nama Muharram itu adalah nama langsung Allah yang bikin. Jadi bulan-bulan yang lain itu orang Arab yang bikin. Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabi'il Awal, Rabi'il Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, itu semua ada artinya. Termasuk Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu karena masuk bulan musim Rabi. Musim itu Rabi itu musim semi. Maka dibilang musim semi pertama Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Itu semua ada artinya. Nah, sudah, kecuali Muharram. Muharram ini nama yang memberikan langsung siapa? Allah. Awal bulannya kasih nama bulan Al-Muharram. Itulah kenapa Muharram ini disandarkan langsung kepada nama Allah, yaitu bulannya Allah, bulan Muharram. Artinya dia semakin mulia. Poin ketiga, pada bulan Muharram ini adalah bulan suci yang puasa di dalamnya adalah puasa yang terbaik. Tentu setelah puasa Ramadan. Panjenengan dengarkan hadisnya. Ini untuk yang senang-senang puasa ini. Ini kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan. Yang pertama gini. Afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling afdal, salat yang pahalanya paling besar setelah salat fardu. Kalau dibilang pahala paling besar setelah sholat fardu, berarti sholat itu yang pahalanya paling besar sholat apa? Sholat fardu, sholat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sholat yang pahalanya paling besar.
Maka Rasul katakan solat yang paling afdol, solat yang pahalanya paling besar, solat yang paling dicintai oleh Allah setelah solat fardu adalah solat lail, solat malam, solat tahajud. Sama. Jadi ngalah-ngalai solat duha, ngalah-ngalai qobliyah ba'diyah, ngalah-ngalai tahiyatul masjid, ngalah-ngalai solat sunnah mutlak. Jadi solat yang paling Allah cintai setelah solat fardu adalah solat tahajud. Nah kemudian dilanjutkan wa afdhalus siyami ba'da Ramadan, dan puasa yang paling besar pahalanya setelah puasa Ramadan yaitu puasa syahrillah, pada bulannya Allah al-Muharram. Berarti sekarang ini poso yang pahalane paling gede setelah Ramadan. Maka yang senang-senang puasa itu sunnahnya diperbanyak. Tidak harus nunggu puasa Asyura, tapi tidak boleh mengkhususkan selain Asyura. Gini maksudnya, biar jelas dan tidak terjadi salah faham. Puasa memperbanyak secara mutlak hukumnya sunnah. Ngakeh apa? Poso. Panjenengan poso tanggal 1, 2, 3 wis mari, terus tanggal 4 istirahat. Tanggal 5, 6 poso maneh. Tanggal 7 istirahat. Nanti 9, 10, 11 jelas Asyura. Setelah itu 13, 14 Ayyamul Bid. 13, 14 15 Ayyamul Bid, puasa tengah bulan, puasa lagi. Dan intinya diperbanyak. Tapi ingat, ketika mengkhususkan tanggal 1 rek kudu poso. Kudu. Kenapa? Karena tanggal 1 iki tahun baru nih. Barang siapa puasa tanggal 1 akhirnya mengeluarkan dalil-dalil palsu, mengeluarkan dalil-dalil yang lemah. Dan panjenengan orang Kasembon ndak boleh, ndak tahu, harus tahu. Sini rek ono Ustaz Rifki masuk karo. Hadis itu Bu, ndak semuanya boleh dipakai. Hadis itu ada yang sahih, kuat, boleh dipakai. Ada yang hasan, baik derajatnya, boleh dipakai. Tapi panjenengan jangan salah, tidak semua orang yang ngomong hadis itu hadisnya boleh dipakai. Karena ada hadis yang namanya dhaif, lemah. Dari segi periwayatan hadis itu tidak sah. Luwe nemen maneh ada hadis yang dhaifun jiddan, lemahnya keterlaluan, kenemenen. Dan ada hadis yang hati-hati banyak nyebar, hadis palsu. Termasuk hadis palsu itu yang mengatakan begini, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, itu palsu. Tapi sayangnya bentahun kita dengarkan terus, poso nih, turu nih wong poso ibadah, akhirnya poso turu kabeh. Kenapa lo? Iku ibadah kok. Nah, ini termasuk hadis palsu ini. Nah, termasuk apa? Mengkhususkan hari-hari tertentu di bulan Muharram untuk puasa, kecuali apabila hadis mengkhususkannya adalah hadis yang kuat. Nah, sekarang gini. Berarti begini. Bulan Muharram sunnahnya memperbanyak apa? Puasa. Pahalanya besar atau kecil? Besar. Bahkan pahalanya setelah puasa Ramadan yang paling besar adalah puasa di bulan Muharram. Nah, maka sekarang begini. Yang biasa punya kebiasaan puasa Senin Kamis, angkat tangan. Sombong. Angkat tangan yang biasa Senin Kamis. Sudah, kira-kira 70 orang lah. Yang biasa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Masya Allah, tambah banyak lagi, 87 orang. Sip. Yang biasa puasa Ayyamul Bid tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 setiap penanggalan Hijriah. Angkat tangan. Tambah kemana? Petang atus 30 itu, Masya Allah. Yang tidak pernah puasa belas, lu kabeh, Masya Allah ya. Nah, maka panjenengan puasa Senin Kamis, panjenengan puasa Daud, panjenengan puasa Ayyamul Bid, itu niatnya ditambahi. Selain niat puasa Senin Kamis, selain niat puasa Daud,
Selain niat puasa Ayyamul Bid, niatnya ditambahi puasa Muharram. Maka puasa panjenengan pahalanya double. Senin Kemisnya dapat, Muharramnya dapat. Puasa Daudnya dapat, puasa Muharramnya juga dapat pahala tersendiri. Puasa Ayyamul Bid tengah bulannya 13, 14, 15 dapat pahala, puasa Muharramnya dapat pahala sendiri. Sekarang Ustadz, iki gak Senin yo gak Kemis. Yo saya ndak pernah puasa Daud. Dan tanggalannya juga tidak bertepatan dengan Ayyamul Bid. Kutuk tanggal rolas, bukan tanggal 13, 14 dan 15. Boleh ndak puasa? Boleh. Puasa apa? Yaitu tadi puasa sunnah bulan Muharram. Karena sunnahnya memperbanyak. Sekarang sudah. Bulan Muharram, bulan suci. Bulan Muharram, bulan yang namanya disandarkan langsung kepada nama Allah. Yang ketiga, sebaik-baik puasa adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Sekarang pada poin ketiga ada puasa yang kedua. Ini puasa yang ojo sampai panjenengan tinggal. Puasa yang jangan sampai ditinggal. Ustadz berarti wajib? Enggak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Loh kenapa kok ojo sampai ditinggal? Eman pahala nih. Eman apa? Pahala. Puasa Muharram saja pahalanya wis gede, karena dia puasa yang pahalanya paling besar setelah puasa Ramadan. Nah ini lebih besar dari itu pahalanya. Nah itu yang kita sebut di awal tadi, namanya puasa Asyura. Sampai saking senengnya orang Jawa di zaman itu poso Asyura, sampai jenenge bulan Muharram digenti bulan Suro. Nah nanti kita jelaskan suro ini, karena ndak KB bener. Dan sudah waktunya, mohon maaf hadirin ya, ini sudah waktunya kita itu berislam dengan Islam yang lurus, Islam sing bener. Mana sing bener? Yo dilakoni. Kalau memang ternyata sesuai syariat ada yang tidak benar, yo wes harus legowo, besar hati untuk kita tinggalkan. Jangan salah paham, bukan wah iki benci Jawa, bukan. Sopo benci Jawa? Loh kita ini nikah sama orang-orang Jawa, kita ini tinggal juga di tanah Jawa, oleh rezeki yo dari tanah Jawa, tonggone yo kabeh orang-orang Jawa. Lu kok benci Jawa? Lek benci Jawa ndak pindah ke sini kita. Jangan juga dibilang wah itu ngowah-ngowahi apa? Iya, ngowah-ngowahi adat. Sojo melok kono iku Arab iku, ngowah-ngowahi adat iku wong Muhammadiyah. Ndak, kita tidak berusaha menunjukkan kearapan kita. Kita tidak berusaha untuk kemudian menonjolkan Muhammadiyah. Ndak, Muhammadiyah itu agama. Muhammadiyah ini bukan agama. Agamanya itu apa? Islam. Maka kita lepaskan Muhammadiyahnya, lepaskan Arabnya. Kita mau Islam yang betul-betul dibawa oleh Kanjeng Nabi. Nah maka nanti kalaupun ada sesuatu yang gak cocok, lu monggo kerso panjenengan ya. Panjenengan cocok, panjenengan lakoni, panjenengan boten cocok, ya wis gak tau ngaji di amanah, ora krungu apa-apa. Pas pengajian kupingku cumpleng. Nah, gitu aja ya. Nah, sekarang ada puasa yang namanya puasa Asyura. Kenapa dibilang Asyura? Diambil dari bahasa Arab nomor 10. Bahasa Arabnya 10 apa? Asyra. Asyra. Hari yang ke-10 Asyura. Bahasa Arabnya 10 apa? Asyra. Hari yang ke-10 bukan Asyra, Asyura. Jadi beda. Ke-10 dan 10. Nah, maka dibilang Asyura karena puasa ini bertepatan dengan hari yang ke-10 di bulan Muharram. Panas juga lama-lama. Tolong panitia ya, request ya, harus ada tendanya di sini. Caring anti covid insyaallah, amin ya rabbal alamin, jauh dari penyakit, amin ya rabb. Nah maka dibilang puasa Asyura karena puasa ini bertepatan dengan tanggal 10, hari yang ke-10 di bulan apa? Muharram. Sekarang begini, awalnya ketika Rasulullah belum diwajibkan kepadanya puasa Ramadan, coba puasa Ramadan diwajibkan tahun berapa? 1800 berapa? 6 Hijriah. Terus yang lain
1945 ya. Pas bulannya Agustus, tanggalnya pas 17. Diwajibkannya puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Berarti Kanjeng Nabi di Mekah 13 tahun tidak ada Ramadan puasa, tidak ada. Kemudian Kanjeng Nabi pindah ke kota Madinah hijrah. Tahun pertama tidak ada puasa Ramadan. Baru ada puasa Ramadan setelah hijrah ke kota Madinah tahun yang keberapa? 2. Maka dibilang tahun kedua Hijriah. Nah, terus sebelum diwajibkannya Ramadan, puasa Asyura ini hukumnya wajib. Jadi puasa ini kenapa kita bilang puasa besar? Kenapa kita bilang puasa yang kalau ditinggal eman-eman? Itu karena ini termasuk puasa yang sebelum Ramadan itu diwajibkan puasa. Yang wajib itu puasa Asyura. Yang wajib puasa apa? Asyura. Nah sudah. Kemudian Rasulullah puasa. Ketika Ramadan diwajibkan, Rasul mengatakan apa? Faman syaa shamahu wa man lam yasha' tarakahu. Siapa yang mau puasa monggo tetap dilanjutkan puasa Asyura, dan barang siapa yang tidak mau puasa boleh tidak puasa pada hari Asyura. Berarti hukumnya yang sebelumnya wajib menjadi apa? Sunnah. Kemudian Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasul, wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Jadi puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Ya Rasul, apa keutamaan puasa Asyura? Kenapa kita disunnahkan puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram? Rasulullah bersabda, "Shaumu yaumi Asyura", puasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Sekarang tanggal berapa? Kamis tanggal 1. Jumat tanggal 2. Sabtu tanggal, Ahad tanggal 4. Sekarang tanggal 4. Berarti 6 dinongkas. 6 dinongkas berarti apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh iya, mek 5 Jumat ya. Sabtu. Berarti nanti puasa Asyuranya hari apa? Sabtu. Nah, nanti maka masjid-masjid itu ayo ngadain buka puasa bersama. Karena ini termasuk puasa besar. Seperti kemarin puasa Arafah. Ayo rebutan. Karena apa? Kalau panjenengan ngasih buka puasa, maka orang yang puasa dari buka puasa panjenengan, bukone pakai punya panjenengan, itu panjenengan dapat pahala sama percis seperti orang yang puasanya. Maka rebutan. Hari Sabtu tanggalnya berapa? Enggak, tanggalan Hijriahnya. Tanggalan Agustusnya. 29 Agustus. Jangan lupa puasa. Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Apa Rasulullah katakan? Saumu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madhiyah. Puasa satu hari tok pada hari Asyura, tanggal yang ke-10 di bulan Muharram, itu keutamaannya busa dosa setahun. Nah ini maka ibu-ibu ini yang gemar-gemar mulutnya mendahului akalnya. Durung dipikir wis kadung keprocut, keprocut. Wis mbak critakno wis kadung krungu, ojo mbak keprocut. Wis talah mbak gak tak critakne, percaya sampean. Jadi hati-hati, jangan percaya itu kalau perempuan bilang wis talah mbak aku tok. Tidak ada, perempuan aku tok itu tidak ada. Lawang perempuan ngomong itu butuh konco. Laki-laki ngomong sendiri kental dus. Lek wedok ngomong sendiri, temen lawan bicaranya mulai ragu, langsung jawil konco nih. Lah iya sih mbak, loh ya apa? Ya itu perempuan. Maka laki-laki saya sarankan jangan banyak bagi cerita dengan siapa? Perempuan, bahaya. Nanti uang sak kampung krungu kabeh. Lho kok ero sampe? Iya dikandani. Loh. Sing ngandani ditakoni sampean kandani yo keprocut. Nah, kena keprocut iki susah wis. Kayak wong cerita kesandung itu ya, sudah. Maka sudah, puasa hari Asyura menghapuskan dosa berapa? 1 tahun yang telah lalu. Nah, kemudian ketika Rasulullah puasa Asyura,
menghapuskan dosa 1 tahun, Kanjeng Nabi dapat berita. Apa beritanya? Ya Rasulullah, innal yahuda yasumunal yauma. Ya Rasul, ternyata orang Yahudi hari Asyura ini mereka ikut puasa. Kuwakit Kanjeng Nabi, loh kok melok-melok senengane wong Yahudi iki? Tanya sama mereka, kenapa mereka puasa pada hari Asyura? Berangkat sahabat, tuk. Yahudi, lapo melok-melok poso? Poso iki amalane wong Islam. Ngawur rek. Iki ngono posone Nabi Musa. Lho lha lapo Nabi Musa kok poso? Karena ternyata orang-orang Yahudi diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun. Kan orang Yahudi itu dikejar siapa? Fir'aun. Umatnya Nabi Musa dikejar Fir'aun, dan mereka selamat. Yang laut terbelah itu, yang kaumnya Nabi Musa selamat sampai seberangan lautan, sementara Fir'aun di tengah-tengah laut, lautnya kalian Gusti Allah ditutup kembali, akhirnya mereka tenggelam. Itu tanggalnya pas tanggal 10 di bulan Muharram. Nah, karena Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram, maka kami bersyukur. Tanda syukur kami dengan kami melakukan apa? Puasa. Pulang sahabat, laporan Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad, ternyata mereka ngeloi Nabi Musa. Loh apa kok ngeloi Nabi Musa? Wis santai waktu nih. Gak ceramah dik kene wis. Oh iya, kakek aturan di sini. Di tempat lain itu panitia tidak berani ngatur saya. Sini sing dibisiki. Sing tengah-tengah pengajian kau kan buka WA. Insyaallah, wes tempat panjenengan aja ceramahnya nanti. Sudah lanjut guyon-guyon. Iya insyaallah. Sampai mana? Orang Yahudi, mereka laporan, ya Rasulullah, kenapa orang Yahudi ikut puasa? Kenapa orang Yahudi ikut puasa? Sahabat laporan, ternyata hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun, maka karena rasa syukur mereka puasa. Dan ternyata bukan cuma itu, pas tanggal 10 Muharram ini banyak kejadian besar. Nabi Yunus diselamatkan dari perutnya ikan paus 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang besar tanggal 10 Muharram. Perahunya Nabi Nuh sandar selamat tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi bulan ini banyak keutamaan-keutamaan besar. Pada tanggal 10-nya apalagi. Nah, maka mereka puasa. Apa Rasul katakan? Rasul tidak seneng podo be wong Yahudi. Rasul tidak suka sama dengan orang Yahudi. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, la in baqitu la asumanna tasi'a. Kalau tahun depan saya masih hidup, jadi Muharram tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9. Dados Kanjeng Nabi dawuh, kalau tahun depan masih hidup, puasanya Kanjeng Nabi tanggal berapa? 9. Ternyata tidak sampai Muharram tahun depan Kanjeng Nabi meninggal dunia. Nah, terus ini jadi perselisihan dari para ulama. Loh, terus berarti posone 9 apa 10? Asyuranya tanggal 10, tapi Kanjeng Nabi dawuh, Rasulullah bersabda, kalau tahun depan saya masih hidup, saya tidak puasa 10 tapi 9-nya. Berarti puasanya 9 apa 10? Jumat atau Sabtu? Loh, 9-10 lah wes ah. Ngene iki lho paling enak jawabane. 9 apa 10? Ya 9-10. Pilihan salah siji. 9 apa 10? Kalau suruh pilih salah satu ya 10-nya. Nah, maka sekarang para ulama menjelaskan, ini sedikit sebelum penutup. Bukan karena apa? Saya kepanasan. Para ulama mengatakan puasa hari Asyura itu caranya ada 3. Caranya ada berapa? 3. Lek mau lengkap betul, puasa 3 hari. Ini paling lengkap. Semuanya ada dalilnya. 9 Tasu'a, 10 Asyura, 11. Jadi posone 3 dino.
songo poso Jumat puasa, 10 Muharram Asyura juga puasa, 11-nya hari Ahadnya juga puasa. Ini yang paling afdol, poso 3 hari. Sesuai yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Jadi puasa 3 hari. Ini paling afdol. Cara yang kedua, milih salah satu. Songo 10 apa 10 11. Dipilih salah satu. 9 10 atau 10 dan 11. Kenapa? Karena kalau 10 tok dianggap nyamai orang Yahudi. Maka pilih 9 10 atau 10 dan 11. Walaupun para ulama sebagian besar mengatakan yang paling afdol 9 dan 10. Kenapa dikatakan paling afdol 9 dan 10? Karena dawuhe Kanjeng Nabi, kalau tahun depan masih hidup aku puasa tanggal 9-nya. Maka mereka mengatakan bukan 10 11 tapi 9 dan 10. Itu cara kedua. Milih salah siji 9 10 atau 10 11. Cara yang ketiga, ini pilihannya wong kasembon biasanya. 10 tok. Gak songo 10 11, gak songo 10 yo gak 10 11 tapi 10 tok. Ini kegiatan orang yang jarang poso ini. Seperti saya. Maka dipilih 10-nya tok. Boleh Ustadz? Boleh. Kenapa? Karena memang inti Asyura itu tanggal 10-nya. Tapi kalau panjenengan kuat, panjenengan biasa puasa, panjenengan cari yang paling sempurna 9 10 11. Berarti mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad. Diniati puasa apa? Puasa Asyura. Kalau tidak bisa, maka 9 dan 10-nya. Jumat dan Sabtu. Kalau 9-nya pas musafir, tidak iso poso, bisanya Sabtu, maka tambahono hari Ahad. Sabtu dan Ahad. Lek gak kuat belas, mek kuatnya sedino, wis dipilih tanggal berapanya? 10-nya hari Sabtu. Nah maka ini anjuran. Ayo kita kalau punya masjid, punya musola, ada majelis taklim, ada jamiah pengajian, ayo diumumkan. Kenapa? Karena puasa Asyura ini sama seperti puasa Arafah. Puasa sunnah tapi para sahabat tidak pernah meninggalkan. Gak tahu ditinggal belas. Sampai seperti hukumnya seperti puasa wajib. Tapi tetap hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Itu mengenai Asyura. Sekarang ini mulai rotok panas sesuai dengan mataharinya. Bagaimana Ustadz bersih deso? Tetap lho nggih, tetap panjenengan cocok pakai. Ndak cocok wis gak krungu. Wingi ndek pengajian amanah kuwi bersih deso jare apa? Mbok ora krungokne. Kupingku pas cumpleng. Nah, gitu aja. Timbang dadi dosa. Wong ceramah kok didadai bahan rasan sudah. Bersih deso. Kemudian gak oleh mantu. Bapak-bapak gak oleh sunat. Nyunat nih anake. Bapaknya sunat ente. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang lihat, Bu. Orang Arab jahiliyah punya bulan yang bulan itu wes gak wani lapo-lapo, bulan sial. Ndak berani safar untuk perdagangan, tidak berani mantu. Kalau mereka punya bisnis tidak berani membuka launching. Oh, ngerti launching? Jadi pembukaan bisnis baru. Kalau mereka bahkan mereka punya tanaman dan tanamannya itu waktu panen dan pas di bulan sial, mereka lebih milih tanaman itu busuk daripada sial karena nekat panen. Itu orang Arab jahiliyah. Tapi yang mereka yakini bulan sial itu bukan suro. Yang mereka yakini sial bukan bulan Muharram seperti kita sekarang. Maka kalau di tempat kita bulan Muharram ini ganok buwan blas. Bayaran utuh. Betul enggak? Panjenengan kalau bulan Muharram kan enggak buwo. Sing rewame itu biasanya bulan besar. Besar itu. Kadang-kadang kebayaran nombok barang kok.
Gaji juta 600 bowo sampai ping 17 ya. Nah, maka masuk bulan besar ndak berani. Itu maka Mudin, KUA itu tenang, istirahat. Enak ire. Mbok ben bulan besar terus ya gak riwari rono rene. Nah. Kok besar apa? Muharram terus. Nah, orang Arab bukan Muharram, apa? Safar. Jadi 1 bulan setelah Muharram. Muharram, Safar. Kalau Jawa Suro, Sapar. Bulan Safar orang Arab ndak wani lapo-lapo di zaman jahiliyah dulu. Ketika Rasulullah tanya, kenapa ini orang-orang bulan Safar ini kok meneng kabeh? Tidak ada perjalanan dagang, tidak ada pernikahan, tidak ada pindah rumah, tidak ada acara besar. Maka dibilang, ya Rasul, Safar ini bulan sial. Lek sampai lapo-lapo ndek bulan Safar, ciloko. Lek rabi bulan Safar, pernikahannya ndak akan bahagia, pegatan. Lek buka toko ndek bulan Safar, tokone bangkrut. Buka warung di bulan Safar, warungnya sepi. Gak wani lapo-lapo. Oh. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la syarra Safar. Tidak ada keburukan atau kesialan apapun di bulan Safar. Tidak ada. Maka Rasul katakan, yang mau nikah, nikah. Yang mau safar, safar. Yang mau sunat, sunat. Yang mau buka toko, buka toko. Wes apapun boleh di bulan Safar. Karena tidak ada sial apapun di bulan Safar. Kalau untuk kita, karena yang dianggap sial itu bulan Muharram, maka kita katakan tidak ada sial apapun di bulan Muharram. Sekarang, Ustadz, kalau tetap nganggep bulan Muharram itu bulan sial, nganggep bulan Suro itu ndak boleh mantu, hukumnya apa Ustadz? Hukumnya apa? Hati-hati Bu. Orang yang menganggap ada kesialan pada hari, bulan atau tanggal tertentu, sama seperti nomor. Nomor berapa sial? 13. Mobilnya Pak Apang nomornya 13. Golek perkara Pak Apang ini. Orang bilang sial malah nomornya DKI nomor berapa? 13. Maka panjenengan kalau ke perumahan-perumahan tidak ada nomor 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B. Kalau naik ke gedung-gedung tinggi, panjenengan kemudian masuk lift, tit, tit, hati-hati loh ya. Kalau tidak pernah bisa berubah orang loh. Melbu lanang metu wedok. Melbu nom metu tuwe. Itu kalau salah mendak bisa begitu, hati-hati sampean. Nah, sudah pasang lift, ini lantainya lebih dari 13. Maka ndak akan panjenengan cari lantai 13, ndak akan ketemu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A. Lek ndak, kalau ndak 12 yang pertama 12A, 12 yang kedua 12B. Langsung mencolot 14. Karena apa? Anggapan nomor 13 nomor sial. Lek dino biasanya dino apa? Selasa biasanya. Selasa iku ojo lapo-lapo. Selasa iki hari mati Selasa ini. Ojo lapo-lapo. Nah, sekarang begini. Bagaimana Ustadz hukumnya kalau saya meyakini tanggal 13 atau nomor 13 atau hari Selasa atau kalau di tempat kita mungkin Jumat atau gak wani lapo-lapo, tutup kabeh toko. Legi, Jumat legi ini sial. Kalau bulan Suro apa? Sial. Ingat ucapan Rasulullah, la adwa wala tiyarata. Tidak boleh melakukan tatoyur. Tatoyur itu apa? Menganggap sial karena sesuatu yang dianggap sial. Contoh begini. Kerutuan cecek, pluk. Wih. Kerutuan cecek. Langsung menik gak wani nang sawah. Kok khawatir tanganku ceklek. Terus ayo ibu-ibu siapin makanannya. Tapi jangan keluar dulu. Saya kemarin ceramah belum selesai, soto sudah keluar. Lu gak mungkin konsentrasi, konsentrasi ngudek soto malian. Dan alhamdulillah hari ini sarapan paginya disumbang oleh ibu-ibu dari Aisyah. Alhamdulillah. Nah, sudah kita lanjutkan. Rasul katakan tidak boleh tatoyur. Dalam hadis yang lain dikatakan at-tatoyuru syirkun. Tatoyur itu syirik.
Tatoyur itu apa? Syirik. Nah, kenapa dibilang tatoyur dalam bahasa Arab? Manuk itu bahasa Arabnya toirun. Bahasa Arabnya burung apa? Toirun. Maka menganggap sial karena burung itu namanya enggak terima manuk menganggap sial karena burung itu namanya tatoyur. Loh Ustadz, kenapa kok dikaitkan dengan burung? Tak cerita nih. Orang Arab itu kalau mau pergi jauh ngecul nih manuk, melepas burung, dan sampai sekarang masih ada. Bukan Arab Indonesia, Arab yang asli ngono. Kalau mau pergi jauh ngelepas burung. Kalau burung itu terbangnya ke kanan, beruntung berangkat mereka. Kalau burung itu terbangnya ke kiri, gak sido budal. Kenapa? Bakal sial. Maka mereka menggantungkan nasibnya dari seekor burung. Atau cara lain, kalau mereka mau pergi ngelepas burung, untuk apa? Cari rute awal. Kalau burungnya ke belakang, ya muter sik nang mburi, lewat kuburan muter. Kalau burungnya ke kanan, berarti mereka arah kanan dulu yang diambil. Kok muterin di mbuh, pokok nganan dhisik. Kalau arahnya ke kiri, mereka ke kiri dulu. Menggantungkan nasib dengan seekor burung. Apa Rasul katakan? Model ngene iki syirik. Dan hati-hati panjenengan. Syirik itu dosa yang oleh Allah tidak akan diampuni. Nah, maka serupa dengan semua itu, termasuk tatoyur itu nganggep ada bulan sial. Loh Ustadz, kenapa orang kita kok nganggep suro itu sial? Loh cok tak aku gak arui. Tapi secara Islam hukum menganggap bulan itu bulan sial, hukumnya apa? Tatoyur. Tatoyur apa hukumnya? Syirik. Maka ndak ada bu sial di bulan suro itu mboten enten. Bahkan kalau panjenengan kate mantu, ojo saiki nak bulan ngarepe yo. Kenapa raule railo suro railo mantu? Itu keyakinan syirik. Dan Islam melarang keyakinan seperti itu. Maka bismillah, yang mau mantu mumpung sepi ndang mantu. Buwuhane utuh. Gak ditum pirang-pirang gen. Nah, termasuk acara semisal nun sewu nggih, panjenengan cocok panjenengan pakai, ndak cocok wis pura-pura kupingnya cumpleng ra krungu. Bersih deso. Bersih deso itu Bu, itu ritual syirik. Sekarang kita ndak ngomong syirik tok. Ayo kenapa kok diwaras syirik? Kok sirik kerek wong brewok iku rek Wahabi. Ki radikalis ini. Daripada radikal bebas. Nah, kenapa sekarang kita jelaskan kenapa kok kemudian bersih deso itu dianggap syirik? Karena setahu saya lek takon nang wong sing ngerti tentang bersih deso. Jadi bersih deso itu dianggap ada kekuatan jahat yang kalau kekuatan jahat ini tidak dibersihi dengan ritual-ritual tertentu, maka sak deso bakal kena wabah penyakit. Sak deso bakal sial. Maka akhirnya dibikinlah ritual yang namanya bersih deso. Dengan cara apa? Ogo-ogo. Dengan cara apa? Ritual-ritual yang sama sekali datangnya bukan dari Islam. Bakar, menyan. Terus menyanyi dikeliling no kampung. Terus apa lagi? Coba bersih deso biasanya ngapain? Apa? Beleh golean kandangan. Kasembon Pak nun sewu kasembon kok. Apalagi yes, dengan hiburan-hiburan macam-macam. Nah, itu perkara yang dalam Islam dihukumi syirik. Hati-hati. Kenapa Ustadz? Karena tadi Allah mengatakan, Rasul menjelaskan tidak ada kesialan karena bulan apapun. Berarti tidak ada bulan yang namanya bulan sial. Maka keyakinan semacam itu merupakan keyakinan kesyirikan yang kita orang Islam harus bersih dari keyakinan itu. Faham Bu G? Faham Pak G? Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Maka poin pertama, ingat bulan Muharram termasuk bulan suci. Nomor 2, bulan Muharram satu-satunya bulan yang penamaannya disandarkan kepada nama Allah. Yang ketiga, sunnah memperbanyak puasa. Kalau panjenengan mau lebih keren, puasanya puasa Asyura, menghapuskan dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Posone telu maceme 9, 10, 11 atau 9, 10, 10, 11 atau hanya tanggal
10-nya tok boleh, walaupun kurang afdol. Kemudian yang terakhir, tidak ada keyakinan sial pada bulan Muharram. Itu yang dapat kami sampaikan. Ini edisi spesial. Ada putranya Dr. Faris, namanya Muhammad Al-Fat, mau menyanyi. Mau apa? Mau ngaji dia. Sebelum itu kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.